Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Aya, seorang pelari amatir. Jadi di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan yang sering banget nih ditanyain sama teman-teman aku terkait dengan perjalanan aku olahraga dan juga sampai aku bisa mengikuti half marathon pertamaku. Di sini udah aku kasih timestamp, jadi kamu bisa langsung aja cari jawaban yang pengen kamu tahu. Let's get started! Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa tiba-tiba rajin banget olahraga? Sebenarnya nggak tiba-tiba, karena aku dari dulu tuh seneng banget olahraga. Dulu tuh bahkan aku sering tanding basket dengan sekolah-sekolah lain pas waktu SD. Cuman emang sempet kepotong karena aku skoliosis ternyata. Jadi aku nggak banyak tingkah lagi lah istilahnya dan aku jadinya males olahraga. Cuman kenapa lately udah setahun belakangan ini jadi rajin olahraga karena aku sempet sedih atau negatif lah istilahnya. Jadi aku memilih olahraga untuk melampiaskan emosi negatif aku, kemudian kesedihan aku ke olahraga ke hal yang lebih positif. Pertanyaan kedua, kenapa pilihnya lari? Kenapa nggak yang lain? Sesimpel karena aku kan ya gak mungkin kita nunggu orang lain. Kalau misalnya aku pengen balik ke basket lagi, masa kan aku harus nyari tim dulu berlima atau berenam ya, belum lagi lawannya. Itu kan kayak zaman sekarang orang tuh agak sulit untuk olahraga karena udah sibuk sendiri sama dunia kerjanya. Makanya aku lihat nih ada teman aku yang suka lari dan kayak tiba-tiba nih banyak banget tentang lari. Ya udah akhirnya aku memberanikan diri untuk coba berlari karena kan lari itu ya udah modalnya cuma sepatu, baju, sama kaki kita sendiri. Jadi kalau mau kapanpun aku lari itu bisa, nggak perlu bergantung sama orang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, jam atau aplikasi apa yang dipakai? Atau misalnya perlengkapan yang dibutuhkan itu apa aja? Oke, kalau jam sesimpel gratisan ya punya kakak aku. Ini tuh Xiaomi Band yang ke-6, version 6 kalau nggak salah ya. Kalau salah, ntar aku tulisin juga di sini. Terus menurut aku ini udah cukup banget untuk pemula yang mau berlari atau mau olahraga karena ini mode-nya udah sangat lengkap, ada lari, berenang, badminton, tenis dan lain sebagainya itu udah sangat lengkap. Jadi aku pakai yang ini. Kemudian kalau aplikasinya sendiri dari Xiaomi aja, Mi Band namanya. Aku nggak pakai Strava ataupun apapun itu karena aku merasa ya udah cocok sama Xiaomi setahun ini, ya udah jadi pakai Xiaomi Band aja. Terus kalau perlengkapan yang dibutuhkan pastinya sepatu, karena kita nggak bisa ngasal pakai sepatu daily training. Pasti butuh sepatu khusus untuk lari karena form atau strukturnya tuh beda gitu loh kalau buat lari, buat menopang tubuh kita. Makanya aku beli tuh sepatu pertamaku Asics yang Nova Blast 3. Nanti aku show gambarnya di sini. Terus sama paling perlengkapan yang dibutuhkan itu adalah waist bag. Jadi buat naruh HP, uang, kunci dan lain sebagainya itu aku pakai tas pinggang gitu. Pertanyaan berikutnya, berapa lama latihan sampai bisa ikut 5K pertama? Sebenarnya jangan ditiru guys, karena timeline saya agak seperti cegil alias cewek gila. Aku cuman latihan 3 bulan, itu pun gak rutin seminggu 3-4 kali latihan tuh enggak. Aku cuma sekitar seminggu 2 atau 3 kali latihan, dicampur ya antara strength training sama lari. Tapi lari pun juga seminggu cuma sekali. Sebenarnya bisa dibilang cukup aja untuk 3 bulan ini starting your first 5K. Tapi kembali lagi ke kondisi tubuh kalian masing-masing. Jangan sampai kalau misalnya kalian ada penyakit bawaan yang nggak boleh olahraga terlalu berat gitu ya, kalian maksain diri hanya karena FOMO atau karena di challenge sama orang tuh jangan. Sayangi diri kalian karena nyawa itu cuma satu ya guys, gak bisa diretur gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian rasa oke, gue latihan rutin seminggu 3 kali olahraga terus udah merasa kuat nih fisiknya untuk mengikuti 5K pertama, silahkan. Dan acara 5K pertamaku adalah Milo Aktif. Ini acara pertama 5K aku di GBK dan aku eventnya itu sendiri. Tapi overall aku butuh 3 bulan untuk mengikuti 5K pertamaku. Next question yang sering banget ditanyain sama orang-orang adalah pace berapa? Well, disclaimer atau notes buat kalian bahwa pace tuh nggak penting. Kamu tuh nggak perlu competing with others. Gue pace-nya 6. Gue pace sekian, kayak don't care about the pace, okay? Just
run, lari aja sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan mood kamu. Karena kuncinya berlari itu adalah happiness, kebahagiaan. Kalau kamu lari tapi kamu menyiksa diri sendiri, ya buat apa gitu loh, nggak ada manfaatnya. Yang ada kamu malah kenapa-napa. Jadi nggak usah mikirin pace-pacean, nggak usah lomba-lombaan, nggak usah gengsi-gengsian, mau pace berapapun nggak masalah. You do you. Tapi kalau misalnya ditanya aku pace berapa, awal-awal lari tuh aku pace 9 atau 10 udah kayak jalan ya. Tapi sekitar pace segitu. Cuma sekarang aku bisa reaching ke pace 7,5 sampai 7. Bahkan pernah sampai pace 6,45. Cuman itu pun skoliosisku sudah sakit. Jadi jangan maksain diri sendiri. Listen to your own body. Karena kita sendiri yang tahu kondisi kita, nggak usah peduliin apa kata orang. Pertanyaan berikutnya, udah pernah ikut race berapa K aja? Oke, jadi kalau dari timeline-nya sendiri, aku tuh kan tadi yang 5K pertama ikut yang Milo, kemudian yang kedua aku ikut 10K pertama aku lupa tanggalnya, mungkin nanti aku tulisin aja di layar. 10K pertamaku itu ikut yang Jakarta Marathon 2023, kemudian tiba-tiba impulsifnya aku ikut 21K di Bandung Pokari Marathon. Terus nextnya abis itu aku ikut 5K, kemudian aku terakhir juga ikut 5K lagi. Jadi 5K-nya udah 3 kali sih overall. Oke, sebenarnya mau menjelaskan juga atau mau sharing ke kalian nih untuk half marathon atau 21 kilo tuh latihannya seperti apa. Sebenarnya untuk yang idealnya latihannya tuh 6 bulan sebelum eventnya, atau tergantung kondisi badan kalian. Kalau emang kalian biasa olahraga mungkin 6 to 5 months is enough. Tapi kalau misalnya kalian nggak biasa olahraga, tiba-tiba pengen 21K gitu ya, itu harusnya persiapan 7 sampai 8 bulan sebelum hari H. Nah, sebenarnya jangan dipaksain guys. Kalau emang kalian belum mampu ikut 21 kilo ya jangan dipaksain untuk ikut gitu loh. Lari tuh nggak bukan jauh-jauhan, bukannya pace-pacean, kecepatan gitu, enggak. Tapi lebih kepada pembuktian ke diri sendiri, oh bahwa gue mampu, oh bahwa ini hal yang menyenangkan loh untuk dilakukan. Jangan kamu berpikiran dari POV orang atau dari sisi eksternal, tapi lebih mikirin ke diri kamu sendiri. Nah, kenapa aku ikut yang half marathon? Karena aku impulsif. Waktu itu aku melihat, oh open Pokari marathon gitu ya di Bandung, yang mana Bandung tuh sangat enak kan udaranya. Terus aku kan kayak penasaran, lari di Jakarta kayaknya udah bosan, udah ngap. Terus aku coba daftar yang Bandung, dilalahnya dapet. Nah, berarti kan mau gak mau aku harus komit untuk latihan supaya gue gak mati gitu istilahnya kan. Nah, akhirnya effort yang aku lakukan itu apa? Mungkin aku nanti akan show juga timeline aku olahraga. Yang jelas itu tuh pendaftarannya dimulai Desember, dan aku mulai mikir untuk subskripsi atau berlangganan gym, membership gym, boy, gila. Keren banget seorang ayah nge-gym. Terus habis itu aku mulai latihan rutin tuh harusnya dari Januari, karena eventnya Juli kan, jadi pas 6 bulan. Tapi sampai Januari Februari aku nggak mulai nge-gym karena aku tuh kayak shy, nggak tahu cara pakai alatnya gimana karena aku nggak pakai PT, makanya kayak malu-malu gitu. Akhirnya aku memberanikan diri start Maret. Tapi itu selama Januari Februari aku olahraga sendiri di rumah ya. Tapi yang benar-benar rutin ke gym, lari seminggu 2 kali, kemudian strength training di rumah, itu mulai dari Maret. Coba hitung, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 5 bulan lah aku baru latihan untuk HMko. Dan aku seminggu tuh bener-bener nargetin olahraga 3-4 kali, minimal banget 3 kali kalau emang lagi capek. Karena kalau misalnya nggak gitu, nanti progresnya itu lama dan kamu nggak bakal kuat gitu loh untuk lari 21 kilo. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang kamu pertimbangkan dari mengikuti suatu race, dan race itu bayar nggak sih? Oke, kalau pertimbangan aku pribadi mungkin setiap orang beda-beda ya, tergantung preferensi pribadi kalian juga. Tapi kalau aku sendiri, pertama aku cari lokasi atau venue-nya. Kalau misalnya lokasinya tidak terjangkau dari rumah saya, kayak contohnya Monas, itu aku lebih males sih karena jauh banget dari rumah aku yang ada di Depok. Kemudian yang kedua itu seberapa besar eventnya dan penyelenggaranya siapa. Kalau misalnya penyelenggaranya tuh kayak baru atau yang
gak terlalu dikenal gitu, aku biasanya males ikut. Anaknya terlalu pengen yang hype banget gitu ya, gak ada yang canda. Tapi itu sih paling yang penyelenggaranya. Kenapa aku lebih memilih penyelenggara yang udah bertahun-tahun melakukan atau misalnya yang udah terkenal, karena aku lebih melihat kepada experience-nya atau service-nya mereka lah dalam proses pengambilan respect, terus venue-nya itu clear area atau enggak dan lain sebagainya. Nah, itu aku lebih melihat ke aspek yang seperti itu. Kemudian consideration berikutnya adalah desain medalinya dan juga desain jersey-nya. Itu biasanya aku ngeliat juga sih, kalau memang mereka biasa rilis duluan, aku jadi kayak ih lucu mau ikut. Nah, itu biasanya consideration-nya juga itu. Kemudian bayar atau enggak? Jawabannya bayar ya, Syai, dia enggak gratisan. Dan untuk harganya sendiri tuh beda-beda setiap K-nya. 5K, 10K, HM, FM tuh beda-beda harganya. Pokoknya paling mahal tuh yang FM. Dan untuk setiap event itu juga beda-beda. Ada yang 5K di sini lebih murah dibandingkan di sana, yaitu beragam aja tergantung penyelenggaranya. Pertanyaan berikutnya, rasanya rutin lari atau rutin olahraga itu gimana sih? Oke, sebenarnya ini adalah suatu hadiah yang mungkin yang nggak terlalu aku harapkan gitu ya pas mulai untuk rutin olahraga. Kenapa? Karena hal yang pertama banget aku rasakan tuh mood jauh lebih happy. Kayak setiap habis lari tuh kayak beban-beban energi negatif tuh ya udah hilang aja sama keringet-keringet pas lari gitu ya. Udah pas setelah lari moodnya lebih bagus, gak mudah emosian, gak mudah marah. Nah, itu kayak itu yang kurasakan. Kemudian hal yang kedua, karena aku adalah tipe yang acne prone skin dari zaman SD, aku merasa bahwa sekarang gue gak perawatan, gue gak skincare, malah alhamdulillahnya muka saya tidak terlalu breakout lagi, tidak terlalu muncul lagi tuh acne-acne gemasnya. Nah, itu kayak sebuah bonus yang menurut aku kayak alhamdulillah banget. Kemudian yang kedua, setelah aku rutin lari selama setahun lebih ini, aku merasa semua lemak-lemak di tempat yang tidak penting gitu ya, misalnya kayak di pipi ekstra lemak, itu tuh kebakar. Pipiku jauh lebih tirus dibandingkan sebelumnya. Kayak wow, terlihat sekali perbedaannya setelah 1 tahun berlari, dan kayak isinya tuh otot-otot semua. Dan aku kan emang butuh banget ya untuk massa otot yang lebih tinggi dibandingkan lemak, karena aku skoliosis. Jadi menurut aku sangat banyak manfaatnya sih dengan kalian rutin lari, kalian olahraga banyak-banyak tuh menurut aku oke banget. Dan satu hal lagi, kalian jadi nggak mudah lelah. Walaupun rasanya kayak abis olahraga tuh capek, tapi percayalah kalau kamu memulai hari dengan olahraga dulu, throughout the day, selama kamu menjalani hari itu lebih banyak energinya dan lebih positive vibes. Oke, mungkin itu dia beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman aku, semoga terjawab juga. Dan terakhir, pesan aku ke teman-teman yang mau mulai olahraga, specifically di lari, itu jangan memaksakan diri kamu untuk FOMO atau minder atau gengsi terkait dengan pace, ikut race dan lain sebagainya. Karena kamu harus tahu kapasitas diri kamu sendiri. Mungkin aku bilang ya, kalian gak boleh terlalu over, gak boleh maksa diri sendiri, tapi kamu juga mikir, kan kita harus push the limit biar kita bisa tahu kapasitas kita. Bener sih, ini kayak kontradiksi ya, cuman di sini lebih kepada kalau misalnya kamu maksain lari nih 21 kilo kamu paksain tanpa kamu latihan, itu kan sama aja kayak kamu melakukan percobaan untuk menghilangkan kamu dari dunia. Nah, maksud aku itu loh, itu bukan push the limit, tapi itu like a stupid move that you did to your own self. Push your limit itu lebih kepada kamu rutin latihan olahraga nih, strength training hari Senin, hari Rabu lari, hari Jumat lari, misalnya seperti itu. Nah, each exercise itu kamu men-set target yang berbeda. Misalnya minggu ini strength trainingnya angkat barbel 10 kilo misalnya ya. Terus kamu next week atau 2 minggu berikutnya kamu targetin 15 kilo dan seterusnya. Itu lebih kepada push your limit. Tapi push your limit pun ada batasannya. Dimana ketika kamu maksain nih, gue harus lari dengan pace 5. Pas kamu paksain tapi jantung kamu udah sakit, kamu tetap push your limit tuh dengan embel-embel, kamu malah push your life.
Nah, itu yang harus dihindari banget. Jangan maksain diri sendiri, listen to your own body. Kalau merasa diri kamu gak kuat, ya udah pelan-pelan berhenti sejenak, gak masalah. Kalau kamu berhenti sejenak, kalau kamu pace lambat, kalau kamu cuma bisa weightlifting 3 kilo, itu bukan berarti kamu lemah, tapi kamu sedang berproses untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi. Jadi jangan paksain diri kamu sendiri, dan selalu set di mindset kamu bahwa oh, gue lakukan olahraga demi kebaikan diri sendiri, gue happy menjalaninya supaya nanti kamu mendapatkan manfaatnya. Itu dia semua jawaban yang udah aku sampaikan. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan tambahan, feel free untuk langsung drop aja di komen, nanti aku jawab terkait dengan lari, peralatannya dan sebagainya, itu bakal aku jawabin di kolom komen. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.